Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Kak Evi dalam pelajaran matematika. Insya Allah pembahasannya perkalian 6, 7, dan 8. Namun agar kegiatannya semakin diberkahi, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sholih dan sholihah, di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari perkalian 0 sampai dengan perkalian 5. Sekarang Kak Evi mau bertanya ke teman-teman, siapa yang sudah hafal perkalian 0 sampai perkalian 5-nya? Wah, keren ya, mantap teman-teman. Kalau di antara teman-teman ada yang belum hafal, boleh nanti dimaksimalkan hafalannya ya. Baik teman-teman sholih dan sholihah, kita akan melanjutkan pelajaran matematika berkaitan dengan perkalian 6, 7, dan 8. Teman-teman sudah siap? Siap ya, kalau begitu ini dia penjelasannya. Kak Evi akan mencontohkan perkalian 6 terlebih dahulu. Tapi sebelum Kak Evi mencontohkan, kalian harus bisa memahami bahwa perkalian 6 itu bisa kita pahami sebagai penjumlahan 6 secara berulang. Oke, kita akan mulai teman-teman ya. Di sini terdapat 3 wadah. Anggap aja ini wadah ya teman-teman. Ada 3 wadah. Masing-masing wadah mempunyai isi. Dan masing-masing wadah isinya itu ada 6 ya. Oke, berarti bagaimana cara menyelesaikannya teman-teman? Nah, yuk kita selesaikan teman-teman ya. 3 wadah. Setiap wadah isinya itu adalah 6. Berapakah seluruh isinya? Ingat ya, perkalian 6 itu bisa kita pahami sebagai penjumlahan 6 secara berulang. Penjumlahan 6 secara berulang, berarti ini 6 isinya ya yang harus dijumlahkan. Tuh, ini wadah pertama isinya 6. Kemudian kita jumlahkan dengan wadah yang kedua, isinya berapa? 6 juga ya. Kemudian wadah ketiga isinya berapa? 6 juga. Nah, kita jumlahkan teman-teman. 6 tambah 6 berapa? Betul, 12. 12 ditambah 6 berapa? 18. Berarti 3 kali 6 itu adalah 18. Pintar teman-teman ya. Berikutnya Kak Evi akan mencontohkan perkalian 7. Tapi teman-teman harus bisa memahami bahwa perkalian 7 bisa dipahami sebagai penjumlahan 7 secara berulang. Di sini terdapat 3 wadah. Masing-masing wadah ada isinya. Dan masing-masing wadah isinya itu 7. Oke, ada 3 wadah. Setiap wadah isinya 7. Berarti jawabannya berapa teman-teman? Nah, kita tulis di sini ya. Ingat, yang kita jumlahkan itu adalah isinya. Wadah pertama isinya berapa? 7 ya. 7. Oke, ditambah wadah kedua isinya berapa? 7 juga. Oke, kita tambah lagi. Wadah ketiga isinya berapa? 7 juga. Nah, kita jumlahkan teman-teman ya. 7 tambah 7 berapa?
Betul, 14. 14 ditambah 7 berapa? Betul, 21. Jadi 3 kali 7 itu 21. Terakhir, Kak Evi akan mencontohkan perkalian 8. Dan perkalian 8 bisa kita pahami sebagai penjumlahan 8 secara berulang. Di sini terdapat 3 wadah. Ya, terdapat 3 wadah. Masing-masing wadah itu ada isinya. Dan masing-masing wadah isinya 8. Setiap wadah isinya 8. Berapakah seluruh isinya? Oke, kita akan selesaikan teman-teman ya. Kita akan menjumlahkan. Tapi yang kita jumlahkan adalah isinya aja ya. Wadah pertama isinya berapa? 8. Oke, 8 ditambah dengan isi yang terdapat di wadah kedua berapa? 8 juga. Dan ditambah lagi dengan isi di wadah ketiga 8. Oke, berapakah hasilnya? 8 tambah 8 berapa? Oke, 16. 16 ditambah 8 berapa? Betul, 24. Jadi 3 kali 8 itu adalah 24. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi secara sederhana yang kita jumlahkan itu adalah isinya saja secara berulang. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan materi yang bisa Kak Evi sampaikan berkaitan dengan perkalian 6 sampai 8. Terakhir, silahkan teman-teman itu mengerjakan worksheet yang Kak Evi sediakan di Google Classroom. Mudah-mudahan saat proses mengerjakannya, teman-teman diberikan kemudahan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, seperti biasa, selesai pembelajaran itu selalu ada hikmah yang bisa kita ambil. Hikmahnya apa? Dari pembelajaran perkalian 6 sampai 8, ternyata perkalian 6 sampai 8 itu merupakan perkalian yang paling sulit, teman-teman. Tetapi kalau misalkan kita bersabar, kemudian kita terus-terusan rajin berlatih, insya Allah kita akan bisa menjalaninya. Dan ini semua sama seperti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah menyukai orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang tidak mudah menyerah. Terakhir, kalau kita berhasil menguasai perkalian yang sulit ini, tentunya kita harus bersyukur karena Allah lah yang sudah memberikan kepada kita akal untuk berpikir dan belajar. Maka mudah-mudahan hikmah yang Kak Evi sampaikan ini bermanfaat dan bisa juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih teman-teman atas kebersamaan, semangat dan antusias belajarnya. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.